Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas dua ya. Yang satu barusan ganti oli train, oli motul di 390 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli motul multi power. Alasannya drain suara tok. Nanti penulis jelaskannya. Jadi masih termasuk bening, tapi ya oli sudah hijau. Penggantinya mobil Super 4T motorbike 20W50. Ini 800 ml tadi ya. Nggak ada logo apinya. Ya sini yang menulis pakai. Ini ngerapet dikit aja. Ini olinya. Moga-moga nggak tumpah ya. Masih lumayan bening. Tapi sudah encer ya. Ini termasuk sudah sangat encer ini. Keluarnya lebih dari 1 liter. Ya karena sudah penulis tambahin minyak goreng. Mungkin juga sebelumnya juga belum jatuh ya. Ya wis lah, ini sih. Kilometernya 390 ya. Yes. Labelnya kayak gini ya. Apa tulisannya? Nggak jelas lah wis. Jadi alasan drain oli motul ini terutama karena penulis sekarang pakai oli mobil super ya. Ya gantinya ini karena oli motul multi power 20W50 ini menurut penulis sudah bikin suara mesin nggak enak. Jadi kali ini penulis nggak pakai feeling ya, tapi pakai pendengaran. Jadi dari feeling penulis nggak merasakan suatu kesalahan gitu ya. Nggak kerasa ada ngerem, nggak kerasa ada hambatan. Yang berkurang cuma tenaga, tapi ya itu sudah sama kayak awal-awal. Jadi yang bikin penulis ganti oli itu karena ada suara HP ini cegut. Yang bikin penulis ganti adalah karena suaranya itu loh.
sayangnya kemarin hujan, jadi penulis nggak bisa ngerekam. Itu suaranya jadi ada ngungnya gitu ya, ada nging gitu ya. Itu suara apa ya, pertama gitu. Jadi kalau dilepas gas mesin jadi bunyi nging gitu ya, gitu. Padahal selama ini penulis pakai oli nggak pernah sampai bunyi kayak gitu, dan awal-awal pakai juga nggak ada bunyi seperti itu. Jadi bunyi ngung itu membuat penulis khawatir juga, kok jadi bunyi ngung ya. Apalagi ketika ya yang bunyi ngung lain emang beda ya, kalau NMAX suspensinya diganjal dan tidak itu. Sentakane ketok motor. Jadi motor lain yang bunyi ngung juga itu adalah Vario yang apa jenenge, suara mesinnya kasar banget ya, jadi ngung gitu kalau apa gasnya dilepas. Penulis tahu seperti itu ya khawatir. Karena ya selama ini rasanya kok motor penulis nggak pernah bunyi ngung ya. Jadi habis itu penulis coba amati lagi suaranya, ada suara lain lagi, crash itu gimana sih. Motor itu kan suaranya kasar itu macam-macam, ada istilah warna suara yang muncul di frekuensi tertentu. Nah itu ada muncul lagi suara aneh-aneh lagi, kresek gitu, crash gitu. Bukan suaranya piston dengan silinder, bukan. Susah menjelaskannya ya. Terus RPM-nya motor penulis juga naik turun loh, kelotak. Nggak konsisten RPM-nya. Nah, karena itu penulis pun ya jadi khawatir juga. Jadi betul-betul 100% penulis ganti oli itu karena suara mesin. Wah, penulis kelebihan tadi, ngeremnya sampai ban belakang ngunci ya, sampai menu celos gitu ya. Gak bagus itu, bahaya ya. Tapi kalau ban belakang yang tergelincir masih lumayan lah. Mungkin perlu sekali lagi muter jam biru ya. Sempat satu kali lagi. Arep ngomong apa mau? Ya, pokoknya gantinya oli motul berdasarkan suara kasar, karena menurut penulis kok jadi kasar kayak gitu. Ya sama ya, seperti kesimpulan penulis sebelumnya. Bahan olinya motul itu kurang baik, jelek. Tapi aditifnya komplit. Sehingga rasanya ya ketika pemakaian lebih dari 300 km itu yang
berfungsi besar itu aditifnya, yang bikin halus aditifnya. Saya kok bisa 106 ya? Apa gara-gara beltnya kesentak tadi jadi agak molor? Kok jadi 116 sekarang top speednya? Kok aneh? Atau gara-gara mobil supernya? Kok aneh ya, top speed penulis kok jadi 116, duduk nyantai ini. Apa karena anginnya? Rekor ya, rekor. Motor penulis bisa 116. Gara-gara kesentak tadi apa ya? Oli motor bahannya tok yang kurang bagus lah. Bahannya tok kurang bagus, ADT-nya komplit, tapi tentu dengan ADT komplit itu efek sampingnya juga begitu. Efek sampingnya adalah tarikan mesin jadi nggak enak, jadi keganggu. Ya terbukti lah sekarang ini rasanya enteng gitu ya, naik motor untuk bisa ke 113 ya, bahkan tadi 116. Hah, itu baru pertama kalinya. Ini penulis nggak ngerunduk loh ya, nggak ngerunduk. Mbok mana lek bannya tambah cilik, tapi ya bola. Motor penulis pokoknya bukan versi ABS ya. Sensor kecepatan mestinya yang depan, pakai model mirip ABS gitu. Kelemahan oli motul itu wes sudah. Jadi penulis nggak akan rekomendasikan oli motul, nggak akan, karena ya itu bahannya ternyata kurang bagus. Ya ternyata samalah kesimpulannya dengan penulis ketika penulis pakai motul skuter ya, walau sudah lama sekali, walau sudah lupa rasanya gimana, tapi impresinya sama kayak motul multi power ini. Cuma motul multi power ini menang aditifnya lebih komplit, sudah bahannya sama. Emang kalau bahannya sama ya mau digimana gimana kan mesti ada yang sumbernya dari bahan. Bahannya kurang tahan fuel dilution, apalagi mungkin ya apa kurang bagus lah wis sembuh ya apa ceritanya, pokoknya bahannya yang kurang bagus. Pokoknya penulis ambil ciri dari suara asak-asake lah. Suara kasarnya juga lebih kasar daripada waktu penulis ganti modul. Modul itu ganti berapa kilometer bisa? Kok modul? Total itu berapa kilometer ya? 300-an juga ya? Lupa penulis. Ya wes terus ganti mobil power, mobil super 4T yang untuk motor berarti ya, motor bike 4T yang 20W50, dan penulis pakai yang versinya 20W50 yang Jaso MA 20W50 800 ml lagi ya.
800 ml itu sedikit. Tapi tadi penulis lihat di meteran oli masih ya di atasnya minimum lah, masih lumayan. Rasanya gimana? Tadi penulis jalannya agak nyantai, jalan di bawah 70, gak gas-gasan gitu, halus. Terus penulis jalan kencang tadi ya halus. Ini oli Jaso MA loh ya, jadi mestinya di DW gak banyak-banyak. Tapi penulis habis ngebut tadi masih ngerasakan mesinnya halus lah. Ini terasa jadi lebih encer sekarang. Jangan tanya penulis kenapa kok penulis merasa lebih encer ya. Ini dari feeling, bukan dari suara, dari feeling. Pokoknya feelingnya penulis ini sekarang lebih encer daripada yang waktu sebelum geber-geber tadi. Ya mau gimana lagi, 20W50 multigrade. Kalau multigrade ya pasti ada resiko makin encer kan. Ya jadi khawatir juga nih kalau pemakaian berapa ini 11 km aja sudah kerasa, apalagi nanti kalau sudah berapa, sudah lebih jauh lagi bakal lebih terasa lagi ya. Oh macet, aduh. Untuk yang lain-lain apalagi ya, penulis nggak tahu ini ada aditif emo DTC nya atau enggak, tapi di RPM tinggi tadi masih halus lah. Ya tentu nggak bisa ngomong sehalus apa karena sekarang situasi jalannya berisik ya, berisik, kendaraan lain itu lebih berisik. Oh ada mobil pinggir-pinggir sih. Ini aditifnya kayaknya nggak ada aditif emo DTC kayaknya ya, kayaknya. Penulis dengar dari pantulan bodi mobil suara motor penulis ada kasar-kasar dikit lah ya. Untuk awal-awal ini feelingnya lebih ringan daripada motul, lebih halus daripada oli kebanyakan. Kalau di RPM rendah gini nggak sehalus Prima XP, tapi ya lebih halus daripada yang PTT, Adnoc, apa mana? Delta Loop, Alkolin, Amsoil. Iya, lebih halus dari rata-rata lah, dalam keadaan baru. Cuma penulis nih khawatir nih, ini habis dipakai geber sekali sudah terasa agak encer nih. Nanti kalau sudah 300 km penulis mikir ini masih kasar suara mesin ini. Jadi balik lagi ke bahan oli ya. Untuk aditifnya oli ini fokusnya kayaknya untuk jalan kalem ya, soalnya ya namanya oli Jaso MA ya, nggak pakai MO DTC, nggak kayak oli mobil. Jadi aditifnya yang extreme pressure-nya sedikit, soalnya kalau banyak kan resikonya slip coupling. Recommended nggak sih? Belum, nunggu nanti kalau sudah agak lama. Tapi oli mobil super biasanya orang suka ya, dipuji ya, dibanding oli Shell, oli lain sebelumnya yang penulis pakai sekali digeber suaranya kasar ya, ini masih lebih bagus lah.
Dibanding motul multi power, penulis lebih pilih mobil One ini karena walau aditifnya nggak lengkap, secara tenaga nggak terlalu menghambat ya, bahkan tadi enteng lah ya. Ini entah ya resep oli mahal, oli merek mobil One atau Amsoil itu apa sehingga top speed nggak kehambat. Penulis nggak tahu apa rahasianya. Penulis sebelumnya ngomong emo DTC, tapi kok ya buktinya oli mobil motul multi power kok malah menghambat top speed ya. Udah sembuh lah rahasianya apa sehingga motor malah jadi makin kencang tadi ya, 116 ya. Nah wis lah, untuk bahasan oli itu aja. Yang berikutnya adalah UOA, Used Oil Analysis, atau ya VOA juga, Virgin Oil Analysis. Sumbernya adalah karena ada yang ngomong UOA itu murah ya. Kalau yang ada yang nyindir penulis ya, punya Nmax kok gak mampu UOA ya. Ono sing nyindir ngono, tapi ya cariin dhewe sapa sing ngomong ngono ya. Tapi ada. Kalau sebelumnya banyak yang ngomong UOA itu murah, ayo nih mana wis tak bandani. Ada 2 orang yang nawari UOA, tak bayari UOA. Kalau sudah UOA wis gak boleh protes wis. Udah kelihatan. Ada yang mau modali UOA, katanya UOA murah. Kalau UOA berarti minim 2 kan kalau membandingkan. Kalau pemakaian 1 tok ya 1. Harusnya juga ada VOA juga 4. Ada yang mau modali embuh piro siji tok ta. Soalnya ya penulis terima tawaran gitu ya, takutnya ya wis tak modali OOA kok saya gak iso ngambil kesimpulan. Ya modalinya cuma 1 atau 2 atau 3 atau 4 lah wis. Saya anggap aja modali 4, asumsi aja begitu. Jadi VOA, oli barunya dikirim, terus UOA ketika ganti oli dikirim. Murah itu, berapa sih UOA? Murah. Ada yang ngomong berapa? Selali gitu. 200.000 sampai 450.000. Wes anggap aja mulai dari 150 sampai 500.000 lah, wes anggap aja gitu. Tapi ini basic loh ya, belum komplit. Basic. Kalau komplit masih harus nambah lagi. Jadi yang diomongi 150 sampai 500 itu adalah kalau kita cari uji oli paling murah dari tiap-tiap lembaga penguji oli. Ya, syarat biaya uji oli termurah dari masing-masing penguji oli. Catat itu. Soalnya apa? Soalnya yang penulis tahu uji oli itu ya kalau dipilah-pilah, aduh catatan penulis hilang harga itu nggak ketemu maneh. Pusing penulis ya, padahal nyimpen nggak ketemu lagi. Jadi kalau yang dari catatan penulis lihat tuh basic 250, terus ada untuk tiap tambahan butir-butirnya itu 75.000.
Misal kalau fuel dilution, ngetes fuel dilution 75.000, ngetes kulan, ngetes keberadaan resiko kebocoran kulan 75.000, ngetes opo ngono 75.000, ngetes yang agak mahal-mahal misalnya ngetes kandungan opo 200.000. Jadi kalau mau komplit, kalau dari catatannya penulis itu 1,5 juta satu kali uji oli, satu kali. Kalau melakukan VOA dan UOA komplit semua 3 juta. Dan apa ya, mungkin pernah lihat hasil uji oli dari Turboman, gajah terbang, katanya nama aslinya Andi Hendarto ya. Hasil uji oli minyak goreng yang ia sharing, tapi minyak goreng yang dipanggang ya. Minyak goreng yang dipanggang yang hasil oksidasinya adalah 67, yang tanggal samplingnya kalau nggak salah 28 Juli 2018 kalau nggak salah, tanggalnya segitu yang di Trakindo. Nah ini waspada ya, waspada, soalnya ada yang ngaku-ngaku hasil uji itu adalah hasil ngambil minyak goreng dari mesinnya Innova. Bukan, itu bukan dari mesin Innova, itu ambilnya dari wajan, hasil ujinya Turboman. Kalau ada yang ngaku beda maka itu penipu. Nah penulis sudah tanyai lagi dia. Nah, kalau misalnya Anda ngomong itu adalah hasil dari uji di Innova 7.000 km, mana sumbernya? Soalnya yang sumber yang penulis tahu, yang jelas itu adalah uji dari wajan selama 30 hari oleh Turboman, diposting di Seraya Motor, juga ada di Kaskus juga. Nah, WOA-nya Turboman ini minim banget guys. Jadi di tabelnya tabelnya laporannya Trakindo itu kosong nih sak pirang-pirang ya. Ada kontaminasi, ada mbuh wis apa wakeh lah. Termasuk bahkan KV100, KV60, HTHS, fuel dilution, macam-macam kosong kabeh. Kosong blong. Jadi di Trakindo itu bisa nguji banyak, tapi yang dilihatkan di hasil ujinya Turboman itu cuma 4. Wes cuma 4 tok. Ya mau nggak murah gimana lah wong yang diuji sedikit banget. Nah kalau ujinya sedikit gitu ya informasi untuk kita jadi sedikit dong. Bahkan kekentalan aja kita nggak tahu. Padahal kan ya misal si Turboman ini ngirim yang satunya tanpa campuran minyak goreng, yang satunya pakai campuran minyak goreng. Kita jadi tahu kalau misalnya diuji KV100, KV40-nya. Itu setelah dicampuri minyak goreng, berapa perubahan kekentalannya. Itu minyak goreng yang dipakai Tropical.
Kalau misalnya bisa tahu perubahan kekentalan kan jadi sangat berguna. Ini loh buktinya kalau dicampuri minyak goreng jadi tambah encer. Yang pihak anti minyak goreng bisa menjelek-jelekkan, yang pihak pemakai minyak gorengnya bisa, oh iya berarti kalau pakai minyak goreng harus pakai oli yang kental gitu loh. Bermanfaat untuk bagi yang anti minyak goreng maupun yang pro minyak goreng. Tapi kalau ujinya seperti itu dok, terus gak ono efeknya. Apalagi itu ujinya dipanggang. Penulis minta sama Bro Turboman, "Mbok ya, yang apa jenenge? Yang olinya juga dibegitukan." Gak mau ya. Mbok apa? Jadi rupanya uji oli nggak semurah yang diomongkan ya. Mungkin uji cuma 4 gelintir itu aja sudah mahal kali ya. Sehingga ya wis kok ngono tok. Ya percuma lah uji mek patok karena informasi ini. Dan satu lagi ya yang penting, yang sering kali nggak diperhatikan lah ya sama yang uji oli lokal terutama, yaitu rekomendasi ganti oli. Entah mengapa ya bisa muncul mendadak angka 3000 km untuk 3000 1.500 atau ya 1.500 untuk mineral kalau untuk motor ya. Terus berapa? 4.000 sampai 5.000 untuk full sintetik. Satu. Itu tahu angka itu dari mana? Apakah sudah ada yang pernah melakukan UOA hingga sampai berapa kali gitu, 10 kali gitu, tiap 100 km kirim sampel, tiap 100 km kirim sampel. Apa pernah ada yang melakukan seperti itu? Kalau ada kenapa nggak sebut merek? Karena ya harus sebut merek dong. Karena merek satu dengan yang lain itu beda, nggak sama. Oli satu dengan yang lain itu beda. Kalau ada yang ngeklaim sama itu berarti nggak pernah nyoba. Nah, penulis saja ngerasakan antara ini mobil super dengan motul multipower beda wis krosone adoh bedane. Tiap oli itu punya ciri sendiri-sendiri, karakteristik macam-macam. Dan reaksi mesin itu ya macam-macam. Ini sudah tarikan bawah, wis rotok metu sithik. Tadi aja udah kelihatan, top speed bisa gampang, padahal sebelumnya mau 108 wis antep berat. Ini tadi 113 enteng. Itu tok wis kelihatan. Ya satu ya. Ganti olinya nggak pakai UOA, tapi pakai asumsi. Menurut penulis kok seperti itu. Kalau mereka ngomong oli mineralnya ya harusnya disebut satu-satu. Apa mereknya, opo. Oli full sintetik ya sebut apa mereknya. Itu dapat angka segitu itu dari UOA-nya siapa, UOA berapa tiap berapa kilometer sehingga bisa ketemu kayak gitu. Ngomongnya lihat aja LDIC, lihat aja LDIC. Gak ngerti ya apa. Saya ini penulis ini di blog di LDIC. Ra iso ndelok LDIC. Sekalipun bisa pun nyari datanya sulit, amit-amit. Karena ini Facebook. Kalau Facebook itu nyari postingan lama, wah amit-amit susah ya. Kalau nggak dipetani dewe-dewe pakai browser Opera 1208 itu 12.12 ya yang paling baru. Ini software lama ini. Lihatnya pakai m.facebook.com. Nggak akan bisa lihat. Kalau pakai M gitu, saya bisa diturut. Kalau pakai browser kayak Chrome, Firefox, nyekrol ke bawah,
hang. Kalau Firefox malah sampai crash Firefox-nya, sampai hitam-hitam gitu. Kalau Chrome beda lagi, lambat kelembuk ya. Memori sampai 2 giga, 3 giga gitu. Gak iso, mustahil cari di Facebook gitu. Terus udah, itu yang dari sisi itunya. Dari sisi apa nih? Dari sisi masa ganti olinya. Masa ganti oli itu harusnya pakai wah, bukan berdasarkan asumsi awal. Wah, lek mineral sakmene full sintetik sakmene, itu bullshit itu. Terus tahu itu olinya full sintetik, tahu itu olinya dari apa jenenge mineral, itu apa pakai wah? Ayo, kan nggak berani mereka ngomong, karena di UOA mereka nggak nyebutkan itu bahannya apa, nggak disebut. Uji oli biasa nggak bisa nyebut. Yang pernah apa sharing bahan oli ya, itu adalah dari apa Cautelianandia sopolah. Nanti tak sebut apa, tak kutip Kak. Dia sharing file apa oli-oli yang aman untuk kopling basah gitu ya. Di situ disebut juga eksplisit bahannya. Tapi sayangnya itu data lama yang tentu sudah kadaluarsa sekarang, karena zamannya beda. Dia sendiri ngomong sudah kadaluarsa karena ya apa? Musim sudah berubah. Sekarang ini pabrikan wis gak nggawe pao maneh. Banyak yang migrasi. Bahkan penulis sendiri pernah lihat sendiri perubahan spesifikasi di material safety datasheet. Jadi yang versi 2020 itu beda dengan versi 2021. Boh lali sing endi ya. Kalau nggak salah oli Delvac. Penulis dapat 2 versi lama sama versi baru. Soalnya waktu cari datasheetnya kan ada tanggal itu, tanggal lama sama tanggal baru. Tak lihat tuh kok CJ ya, perubahan konsentrasi DCN-nya, perubahan konsentrasi PAU -nya. Ya wis lah, yang jelas kalau caranya penulis UOA itu nggak bisa murah, apalagi kalau butuh data banyak, apalagi kalau butuh data aus juga. Mboh piro itu, satu kali aja anggap aja 500.000, karena harus nyatat fuel dilution, nyatat KV 100, KV 40, viscosity index-nya juga. Terus apalagi kandungan polimer kalau perlu. Tentu saja juga asamnya, perubahan TBN-nya. Apalagi ya, ya mungkin apa korosinya yang AL, terus FE gitu ya, SI itu juga penting. Ni nikel untuk krom-kroman untuk bearing ya. Gak iso murah, apalagi itu dilakukan misal kalau motor penulis gini ya 100 km, soalnya ganti ini antara 300 sampai 2000 ya, berarti per 100 km harus harus apa sih gantinya, apa ganti konsen, harus kirim sampel nih.
gak murah. Makanya itulah penulis terima kalau ada yang sharing pakai feeling, karena ya menurut penulis feeling itu kalau yang ngomong orang banyak ya jadi legitimitas jadi legal juga, jadi valid juga. Apalagi banyak orang yang sepakat, makin valid lagi. Udah gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.